ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita lanjutkan pembahasan asbabu adzabil qabr wal asbabul munjiyatu minhu, sebab-sebab siksa kubur. Sekarang kita memasuki pembahasan yang ke-13, an-niyahah alal mayit, meratapi mayat. An-niyahah alal mayit. Akhrajal Bukhari bi sanadihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Siapa saja yang diratapi maka dia akan disiksa disebabkan ratapan itu. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Mayit akan disiksa di kuburnya disebabkan diratapinya. Sedangkan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, "Innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi." Sesungguhnya mayit akan disiksa karena ditangisi oleh keluarganya. Ini hadis ya Bukhari Muslim, dan yang terakhir ini Bukhari Muslim. Wal maksud bil bukai fi hadal hadis wa an-nawah. Jadi yang dimaksud dengan menangis ya dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu yang dimaksud adalah meratap. Ya, meratap. Itu ditafsirkan dengan hadis yang sebelumnya. Kenapa? Karena wal bukaul mujarrad, kalau hanya sebatas menangis saja, dan ya, itu adalah tidak jadi masalah, boleh. Kalau orang yang kita cintai meninggal, baik istri kita, anak kita, orang tua kita, atau siapa saja, kalau hanya sebatas menangis saja, itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis ketika putri beliau yaitu Zainab radhiyallahu anha meninggal. Ya, dijelaskan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam nomor hadis 1342. Kata Anas, "Syahidna binta Rasulillah wa Rasulullah SAW jalisun alal qabr." Kami yang menghadiri pemakaman putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk ya di dekat kuburannya. Faraitu ainai tadma'ani. Saya melihat kedua mata beliau mencucurkan air mata. Artinya Nabi apa? Menangis. Ya, Nabi menyaksikan putri beliau ketika itu adalah Nabi menangis. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Hal fikum min ahadin lam yuqarrib al-lailah?" Apakah di antara kalian ada yang tadi malam tidak melakukan hubungan intim?
Faqala Abu Talhah, lalu Abu Talhah berkata, ana, saya ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, fa'anzil fi qabri. Kalau begitu turunlah kamu ke kuburnya. Fanazala fi qabriha wa qabraha. Jadi di sini adalah ya Talhah, Abu Talhah ini kemudian turun, itu kan ya, maksudnya ke lubang kuburnya. Nah, kita yang akan dijelaskan di sini, Nabi SAW adalah menangis. Ya, menangis. Begitu juga ketika putra beliau Ibrahim ya meninggal, Nabi juga menangis. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Dan Nabi menangis dan Nabi menyebutkan, innal ain tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbana illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh air mata ini mengalir dan hati ini bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Dan sungguh perpisahan denganmu wahai Ibrahim sangatlah sedih. Dari sini Nabi SAW jadi menangis ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menangis. Jadi artinya kalau hanya sebatas menangis itu tidak dilarang. Nah, yang dilarang itu adalah meratapi. Nah, yang disebut meratapi itu apa? Dijelaskan oleh para ulama ya. Yang dimaksud dengan meratapi itu diantaranya menangis dengan suara keras, teriak-teriak, dan menyebutkan nama kebaikan-kebaikan si mayat. Itu adalah meratap. Kadang-kadang ada kan ya, terutama para wanita, kalau menangis itu sampai teriak-teriak, menjerit-jerit. Itu yang tidak boleh, dan itu yang disebut dengan niyaha. Ya, itu yang disebut dengan niyaha. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan, jadi al-mayyitu yu'addabu fi qabriha bimaniha alai. Jadi si mayit bakal disiksa di alam kuburnya itu disebabkan diratapi. Nah, kalau ada yang bertanya, lah kenapa yang meratapnya orang yang hidup, kok yang disiksanya orang yang mati? Bukankah gitu kan, tidak ada seseorang yang memikul dosa orang lain? Nah, yang dimaksud di sini ya, wahadal azabu yakunu liman awso ahla bin niyahati alaih ba'da mawati aw liman lam yusi ahla bitarki niyahah ma'a ilmihi annahum sayab aluna dari. Jadi yang dimaksud ya, si mayit bakal disiksa karena diratapinya. Nah, yang dimaksud itu satu, jika si mayit ini waktu hidupnya dia berwasiat kepada keluarganya supaya nanti nih, umpamanya kalau kita nih, kalau bapak nanti meninggal, tolong ratapi ya oleh kalian. Ini namanya wasiat. Ya, wasiat untuk diratapi. Atau yang kedua, orang ini tidak wasiat, ya, tapi dia justru ya meninggalkan wasiat, tidak begini nih. Nanti kalau bapak meninggal, awas ya, jangan diratapi. Nah, tidak bilang begitu kepada anak-anaknya. Padahal si bapaknya ini, kebanyakan dia tahu anaknya nanti pasti bakal meratapinya. Kenapa? Karena galibnya itu banyak masyarakat yang ada di situ, kalau ada yang meninggal biasanya suka diratapi. Apa maksudnya? Ya, suka diratapi. Tapi ini ya, banyak orang tuanya ini, banyak kalau ini orang tua umpamanya, si orang tuanya ini tidak berpesan kepada anak-anaknya supaya nanti kalau mati bapak jangan diratapi.
Atau begitu juga mungkin seorang suami bilang kepada istrinya, nanti ya kalau saya meninggal duluan tolong ratapi saya. Atau mungkin ya karena wanita biasanya suka meratap, tapi si suaminya tidak berpesan kepada istrinya, nanti kalau saya mati kamu jangan meratap. Nah, inilah yang si mayit bakal disiksa. Kenapa? Karena hakikatnya itu adalah amal dia sendiri. Karena dia wasiat untuk diratapi, atau dia tidak berpesan kepada anaknya atau kepada keluarganya, nanti kalau mati jangan diratapi. Paham ya? Itu adalah disiksa. Makanya Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau berkata, idza kana yanhahum fi hayatihi fa'alu syai'an min dalik ba'da wafatihi lam yakun alaihi syai'. Nah, kata Imam Ibnu Mubarak, apabila dia itu melarang keluarganya, ya sudah melarang keluarganya untuk meratap waktu dia masih hidup, itu kan, kemudian setelah dia meninggal ternyata keluarganya tetap masih meratapinya, maka si mayit tidak akan disiksa, ya tidak akan disiksa karena diratapi oleh keluarganya. Paham ya? Nah ini adalah ya ini bagi si mayit ibatillah. Nah bagaimana sekarang bagi orang yang meratapnya? Ya, karena di kita ini banyak, apalagi kalau mungkin dia suaminya meninggalnya mendadak, itu kan ya, begitu datang kabar ke rumah istri suaminya meninggal, itu banyak wanita-wanita itu yang meratap, tidak sadar dia, ya sampai histeris banyak kan. Nah, padahal Nabi SAW nih ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan golongan kami, perhatikan ya, bukan golongan kami man darabal khudud, siapa yang memukul-mukul pipi gini-gini, gitu kan, itu namanya wasyaqal juyub, dan orang yang menyobek-nyobek baju, ini tarik bajunya, wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia ya berdakwah dengan dakwah jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan dakwah jahiliyah? Kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, yaitu orang yang suka menyebut kebaikan-kebaikan si mayat. Ketika dia nangis itu disebut banyak kan, suaminya itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang begini, begini, begini. Itu disebutnya dakwah jahiliyah. Yang kedua, dakwah jahiliyah itu orang yang suka mendoakan jelek terhadap dirinya sendiri. Paham nggak maksudnya? Orang yang mendoakan jelek terhadap dirinya sendiri. Ada nggak? Ada. Orang yang mendoakan jelek terhadap dirinya sendiri. Mungkin dia lagi ribut dengan istrinya, gitu kan ya, terus dia pergi dari rumah, terus dia bilang, mudah-mudahan saya hari ini mati, ya mudah-mudahan saya di jalan tabrakan. Nah itu namanya dakwah bidawal jahiliyah, itu namanya, karena dia mendoakan jelek terhadap dirinya sendiri. Nah jadi orang yang suka begitu tadi, orang yang menampar-nampar pipi, orang yang menyobek-nyobek baju, gitu ya, atau orang yang termasuk mendoakan buruk terhadap dirinya sendiri, kata Nabi, laisa mina, ini adalah bukan golongan kami, ya, bukan golongan kami. Kemudian juga masih dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari ya radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ana bari'un ya mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri darinya.
anna rasalam ya bari'a minas soliqah wal halikah wasyaqah. Rasulullah SAW berlepas diri, satu dari solikoh, yang kedua halikoh, yang ketiga syakoh. Apa itu holikoh? Apa solikoh? Nah, solikoh itu adalah ya arafi atau sautaha, wanita yang suka mengeraskan suaranya ketika menangis. Ya, ketika ditimpa musibah, kemudian wanita tuh suara mama menangisnya berteriak-teriak, itu namanya solikoh. Adapun halikoh, kalau halikoh wanita yang menggunduli rambutnya ketika ditimpa musibah. Jangan ketika dia tiba musibah kemudian langsung digundulin, itu namanya halikoh. Kalau syakoh, yaitu wanita yang suka menyobek-nyobek pakaiannya, ya, suka menyobek-nyobek pakaian ketika ditimpa musibah. Nah, ini adalah Nabi SAW menjelaskan bahwa ya itu adalah berlepas diri dari orang-orang yang semacam itu. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, isnatani minanas huma bihim kufrun. Ada dua perkara, ya ada dua perkara yang manusia bisa kufur. Ya, ada dua perkara yang manusia ini bisa kufur. Apa itu? At-ta'nu bin nasab. Satu, mencela nasab. Ya, mencela nasab, mencela keturunan. Banyak kan kita, kamu anak siapa? Oh, saya anak-anak ini. Nah, akhirnya nasabnya dicela. Itu tidak boleh. Waniyah alal mayit, yang kedua adalah meratapi mayat. Ya, berarti. Nah, maksud kufur di sini bukan kufur yuhriju anil milah, bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi yang dimaksud kufur di sini kufur asghar, kufur kecil. Maksudnya dosa besar. Ya, dosa besar kalau orang mencela nasab atau meratapi mayat. Nah, inilah ya mungkin yang penyebab yang ke-13 adalah yaitu meratap atau diratapi. Nah, yang ke-14 al-gulul. Wah, ini panjang pembahasan gulul nih. Ya. Gulul minal ghanimah. Ini gulul ini aslinya ya, nih. Aslinya gulul adalah al-ahdu min malil ghanimah syiran qoblal kismatiha. Banyak kita ya kaum muslimin perang nih. Nah, ketika perang itu mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan perang, kan seharusnya apapun bentuknya itu harus dikumpulkan semua, ya, rampasan perang itu kan nanti baru dibagikan. Nah, ini adalah orang ini mendapat rampasan perang, dia tidak dikumpulkan, dia diambil, dibawa sendiri. Itu namanya gulul. Ya, gulul ini aslinya. Tapi gulul dalam pengertian umum adalah al-khiyanatu fi kulli syai'. Khianat dalam segala sesuatu. Ya, khianat dalam segala sesuatu. Itu makna gulul. Wa bina'an ala dalik yadkhulu fil gulul. Termasuk adalah gulul kuluman ya akhida min baiti malil muslimin bi tariqatin ghairi masyru'ah. Termasuk orang yang mengambil harta dari baitul mal tanpa cara dengan jalan yang tidak disyariatkan. Ya, jadi makna gulul ini sangat luas sekali dan para ulama menjelaskan ikhwan fillah adalah termasuk gulul adalah contohnya ya, contoh
Umpamanya, ya kalau kita di sini dibentuk yang namanya panitia zakat, ya panitia zakat. Nah kemudian ngasih panitia zakat, kemudian datanglah banyakannya masyarakat mengeluarkan zakat. Nah kemudian, nah uang zakat ini, nah antum ambil duluan, ngambil duluan. Gitu aja, belum dikumpulkan totalnya semua berapa, tapi sudah mengambil duluan tanpa sepengetahuan orang lain. Mungkin ada yang zakat, udahlah sakuin aja lah ini bro. Itu bulul namanya. Ya, itu termasuk bulul. Ya, termasuk juga korupsi. Ini adalah bulul. Ya, orang-orang yang korupsi mengambil bukan hak dia, hak orang diambil, hak rakyat diambil. Itu adalah bulul namanya. Ya, bulul. Termasuk umpamanya sekarang adalah ada ini, kita dititipin oleh seseorang, kebanyakan ini untuk anak yatim umpamanya kan. Nah kita tidak disampaikan ke anak yatim itu, atau disampaikan tapi tidak semuanya, sebagian disampaikan, sebagian dimasukin saku kita sendiri. Itu gulul namanya. Jadi gulul ini adalah sangat luas sekali, dan ini termasuk adalah penyebab ya terjadinya siksa kubur iwan fillah. Perhatikan, di sini adalah ada beberapa hadis. Di antaranya dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ini di antaranya potongan hadisnya, bahwa ada rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman yuqalu lahu Mid'am. Ada seorang sahabat yang menghadiahkan seorang budak, yang menghadiahkan budak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang budak itu namanya Mid'am. Ya, Mid'am. Wabainama Mid'amun ya'utu rohlan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id asabahu sahmun airun faqatalahu. Nah ketika Mid'am ini sedang menurunkan barang-barang ya dari tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada anak panah nyasar. Ya, tiba-tiba ada anak panah nyasar, akhirnya dia meninggal. Jadi akhir itu ada anak panah tapi tidak tahu siapa yang memanahnya gitu. Ya, akhirnya Mid'am ini meninggal. Faqala nas, lalu orang-orang berkata, hani'an lahul jannah. Nah, bisa mananya adalah hani'an lahul jannah, ya beruntung dia akan mendapatkan surga. Kenapa? Karena dia terbunuh. Faqala Rasul, lalu Rasulullah bersabda, kala, tidak. Ketika para sahabat menyebutkan dia adalah dia termasuk akan mendapatkan surga, tapi Nabi bersabda, kala, tidak. Kenapa? Walladhi nafsi biyadi inna syamlata allati akhadaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibahal maqasim la tasta'il alaihi nar. Kata Nabi, tidak. Kenapa? Karena ada sebuah mantel, ya sebuah mantel yang dia ambil ketika perang Khaybar. Gitu ya, dia ambil duluan, tidak dibagikan. Itulah yang akan menyalakan api neraka untuknya. Itu mantel, bayangin Pak ya, yang diambilnya itu. Nah begitu para sahabat mendengar itu, ja'a rajulun bisyirakin aw sirakain, lalu datang orang, ada yang mengasih apa? Dia membawa tali sepatu atau 2 tali sepatu. Ternyata nggak sepira Pak. Ya, ternyata ada juga sahabat, dia waktu perangnya mendapatkan tali sepatu, bukan sepatunya, bayangkan. Ini tali sepatunya langsung diberikan ke Rasulullah. Saking takutnya di sahabat, wah, saya dulu pernah ngambil tali sepatu, diberikan ke Rasulullah. Dan kata Rasul, syirakun minar, au syirakain minar. Tali sepatu, ya inilah yang akan menyalakan api neraka.
atau 2 tali sepatu ini yang akan menyalakan api neraka. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan ya kata-kata itasnail alaihi naron yuhtamalu ayakuna dalik haqiqah bi antasira samla nafsa naron. Pengertiannya bisa ada 2 katanya. Tadi mantel tersebut itu bisa menjadi api nanti pada hari kiamat, atau yang mantel itulah yang akan menyebabkan dia mendapatkan siksa. Ya, dia akan mendapatkan siksa. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala membuat suatu bab ya dengan judulnya Babu Gildatu Tahrimil Gulul, yaitu bab ya sangat kerasnya haramnya gulul. Wa anau la yadkhulul jannah, dan tidak masuk surga illal mu'minun. Sehingga iwatilah, nah kita jelaskan lagi di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, lama kana yauma Khaibar akbara naqaru minas sahabat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi ya perang Khaibar, ada sekelompok sahabat menghadap Rasulullah dan dia melaporkan, ya Rasulullah, si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Hatta maru ala rajulin, sehingga sahabat itu nah begitu menyebut nama seseorang, si fulan syahid, kata Nabi, fulan ya. Kata Nabi apa? Kalla. Ya, ingat, inni ra'aituhu finnar. Saya melihat dia berada di neraka. Fi burdah gollaha aw aba'ah. Itu ini juga sama, cuma baju hujan, baju mantel itu yang dia ambil. Itulah yang menyebabkan iwan filah. Ya, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Nah, di sini ya jelas ini kalau kita lihat, coba dibuka Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 161. Surat Ali Imran ayat 161. Silakan dibaca terjemahnya saja. Dan Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Itu yang berapa? 161. Ya. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dan mereka tidak didolimi. Ya, jelas di sini Pak. Kalau ada orang yang khianat tadi seperti gulul, nanti pada hari kiamat bakal dia bawa. Ya, bakal dia bawa. Maka Nabi menjelaskan ya di dalam hadisnya yang cukup panjang, gitu kan. Nah, itu dia itu adalah ada orang yang nanti kalau dia ya punya bululnya onta, maka nanti di akhirat dia bakal menggendong onta. Kalau dia kambing ya kambing, kalau kuda ya kuda. Kalau dia ubahnya di dunianya, dia adalah korupsinya mobil, itu mobilnya bakal digendong nanti pada hari kiamat. Wah, senang nanti Pak. Nanti di akhirat mungkin dia mobilnya kalau banyak, ada Alphard, ada apa, digendong nanti. Semua orang tahu, ya, semua orang tahu. Ini ayat juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Iwan Pillah, malah ya. Nah, ada dalam sebuah hadis ini, yaitu ketika Nabi SAW menyebutkan mengenai ada sahabat yang gugur, yaitu masih di Khaibar ini,
Kemudian si jenazahnya itu dibawa ke hadapan Rasulullah, gitu kan, minta disolatkan, tapi Rasulullah SAW tidak menyolatkannya. Malah Rasul bersabda, "Sallu ala sahibikum." Solatkan sahabat-sahabat kalian ini. Papan boyara tujunas bidalik, sampai wajah-wajah para sahabat berubah. Ada apa ini? Kok kenapa Rasul tidak mau menyolatkan? Sehingga ya berubah wajah para sahabat. Yani ta'asaru di kauna salam, ya tahara anni salat alaih. Karena Rasulullah tidak mundur, dia tidak mau menyolatkannya. Gitu kan? Wa mana dalik ana indahu, berarti dia itu apa? Dia memiliki adalah kesalahan besar. Gitu kan? Ternyata iwan fillah, ya Nabi menjelaskan, inna sahibakum golla fisabilillah. Dia itu sahabat kamu itu dia gulul, khianat dia. Begitu dicari katanya ya, nah ke rumahnya ternyata yang ditemukan apa? Horzan min haraji Yahudi, hanya manik-manik yang dia ambil. Tahu nggak manik-manik? Itu hiasan itu yang kayak tasbih begitu. Itu manik-manik. Itu manik-manik Yahudi yang nilainya tidak senilai 2 dirham acan nilainya itu. Ini yang menyebabkan sampai Nabi tidak mau mensolatkannya, ya, tidak mau menyolatkannya. Nah, sampai saya mengatakan, faidakana Nabi wassalam khafadu ayusalliya ala man sabaqa kharjan min harajil Yahudi la yusawi dirhamain, yang nilainya tidak sama dengan 2 dirham acan. Fakaifa biman yasrikul malayin min ad-dawlati min amwalil muslimin. Bagaimana orang yang korupsinya miliaran? Ya, bagaimana orang yang korupsinya miliaran, apalagi triliunan? Bagaimana? Ini hanya manik-manik Yahudi yang nilainya tidak sampai 2 dirham, bukan dinar, dirham lebih murah. Perak kalau dirham itu. Ini sampai seperti ini hewan fillah. Ya, ini gulul. Makanya orang-orang yang semacam ini itu, ya, jadi dari kuburnya sampai, ya kenapa? Sampai di akhiratnya, ini adalah akan dihadapkan kepada siksa yang sangat mengerikan. Ya, makanya kita ya, kalau kita ditugaskan, banyakkan ya, oleh siapapun dimanapun, ya kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita khianat. Dan khianat dan gulu yang paling berat di sisi Allah apa? Ya, ada lagi iwan fillah hadisnya, yaitu ahdus sibrin minal ar. Gulul masalah tanah, menggeser tanah walaupun hanya 1 jengkal, itu gulul yang paling berat nanti. Kenapa? Karena kita mengambil hak orang. Ini tanah hak orang diambil oleh kita. Waduh, bagaimana orang yang merampas tanah rakyat? Ya, ini tanah diambil. Ini 1 jengkal saja kita menggeser. Ini termasuk gulul yang dosanya sangat besar sekali iwan fillah. Ya, sampai-sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari kan dijelaskan, nah orang yang mendolimi tanah ini walaupun hanya 1 jengkal, 7 lapis bumi nanti bakal dikalungkan di lehernya. Itu yang hanya 1 jengkal, bayangkan. Ya, ini yang hanya 1 jengkal iwan fillah. Bagaimana kalau ya 1 hektar gitu kan ya? Ini 1 jengkal saja. Maka kita hati-hati. Biasanya di kampung itu ya. Nah, biasanya kan setiap tahun nyangkul lumayan 1 cm, 1 cm gitu kan ya. Nah, kalau 10 tahun gitu kan ya, udah 1 jengkal itu. Itu kan hak orang bisa diambil itu. Ya. Ini adalah gulu yang berat adalah yaitu sebagai apa? Gulul masalah tanah. Ya. Makanya di sini adalah dijelaskan gitu kan ya. Faidakana adumul gulul sirqah bira minal ar. Pakaifa biman yasruku rasikus syari wa yadumu li baiti. Kaifa biman yasruku amtaron min ardi jarihi
kaifa biman yatahayalu 'alan nas yasriku ardon kamilah. Artinya kan, kalau satu jengkal saja seperti ini, bagaimana kalau kita mengambil orang sampai meteran? Bagaimana lagi kalau sampai tadi hektaran, ya? Apalagi kalau hak orang langsung diambil, gitu kan ya, secara dolim. Wah, ini, ya, ini semua pengertian adalah gulul, dan ini termasuk yaitu penyebab siksa kubur. Bahkan bukan hanya sekadar siksa kubur, ini juga bakal menjadi ya malapetaka nanti di akhirat. Dia bakal terancam sebagai siksa dalam neraka. Ya, ini gulul. Kemudian ke-15, as-sirqah, mencuri. Nah, ini ya. Nah, mencuri. Abi adil alladhi rawahu Muslim an Jabir. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa hatta ra'aitu fiha sahibul mihjan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam saya melihat ya di dalam neraka itu sahibul mihjan. Apa sahibul mihjan? Adalah orang yang punya tongkat. Maksudnya begini, Bang. Ya juru kusbahu finnar. Dia bakal ya menarik. Jadi dia tuh menarik ya, menarik isi perutnya di dalam neraka. Kana yasluqul had bimihjanihi fa in fatana laqal inama ta'allaqa bimihjani wa in ghafala anu dahababi. Padahal enggak sepira ini. Jadi orang ini ya, dia mengambil tongkatnya orang yang haji. Tongkatnya orang yang haji, dia dipakai. Kalau orang yang punya tongkatnya nanyain gitu kan ya, tongkat saya, oh iya ini tongkat kamu, saya cuma ini doang. Tapi kalau nggak nanyain dibawa gitu. Ya, kalau nggak nanyain dibawa, diambil. Jadi mencurinya itu seperti itu. Ya, ini adalah ya akan menyebabkan siksa. Bagaimana kalau mencurinya kayak zaman sekarang? Dan ini juga yang dicurinya cuma apa? Cuma tongkat ini. Ya, tongkat. Itu pun gak langsung nyuri. Gitu kan, gitu kan. Cuma tadi kan kalau gak ditanyain sama pemiliknya, udah dia bawa. Ya. Sekarang bagaimana tukang begal? Dan ya orang lewat dibegal. Ya, para perampok. Itu kan. Ini semuanya adalah termasuk ya asbabu adabil kubur, sebab-sebab siksa kubur ini semuanya. Nah, ini ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tanah yang ada di tempat kita kan kita biasanya punya jalan dan di tempat kita tidak memanfaatkan, tapi juga dimiliki di sana dimanfaatkan aja. Nah itu akan termasuk di juga. Dan sekarang banyak fenomena yang tanah di tempat kita dipakai apa walaupun tidak dimiliki tapi kita bisa manfaatkan. Iya. Biasanya depan perumahan ini biasanya. Ya, kadang-kadang got ditutup. Langsung dicor di atasnya. Kenapa? Supaya garasinya lebih luas. Ya enggak? Tapi nggak ada kalau di sini ya. Nggak ada. Ini di tempat lain ada saya itu. Ya. Nah, itu nggak boleh. Itu mengambil hak umum. Kita batasnya adalah got. Got itu apalagi nanti kalau menyebabkan gotnya jadi mampet, itu kan ya, kalau kurang lancar mungkin ada sampah di dalamnya, hanya menjadi ya itu menjadi banjir, mengganggu tetangga, itu jadi dosanya juga tambah. Berarti kita termasuk mengganggu tetangga. Itu ya. Nah, kita
jangan menggunakan, nah itu kan, karena itu adalah hak umum. Kalau itu bukan hak pribadi, kan itu. Ya, jadi kita seharusnya, nah kita harus lebih hati-hati, itu kan, dalam menggunakan yang bukan hak kita. Nah, ya. Nah, kecuali, nah kalau ada namanya pasum, gitu kan ya. Nah, pasum boleh, tapi digunakannya untuk hak umum juga. Nah, kalau antum menanam mangga di sini nih, jangan dimiliki. Wah, ini hak saya, jangan. Kalau antum nanam di sini, niatan asal mau nanam, itu kan ini untuk amal. Siapapun boleh ngambil. Jangan teriak, nyuri, jangan disebut nyuri. Karena ini adalah fasilitas umum. Ya, fasilitas umum berarti untuk umum. Jangan fasilitas umum untuk pribadi. Itu kan itu adalah nggak boleh. Gitu. Ya, ada ya. Ini yang nanamnya siapa nih gitu ya. Nah, yang nanam siapa aja, tapi niatan ini untuk umum, jangan dimiliki, dimanfaatkan, gitu kan itu. Gimana? Iya. Ya, sama. Kalau ditanamnya adalah, nah di depan rumah kita dan itu sudah jalan umum, kebanyakan umum, itu jangan dimiliki pribadi karena itu hak umum. Jalan itu hak umum, bukan hak pribadi. Hah? Ya, nanamnya boleh saja, tapi siapapun boleh ngambil, gitu kan ya. Itu. Ya, kalau ganggu jangan. Ya, pinggir kan ini. Iya, ya. Ya, ini perlu ditafsirkan gitu. Ya, sama. Di jalan itu kan bisa, namanya di jalan, bisa pinggir jalan, bisa tengah jalan, gitu kan gitu. Ya, nah kalau di pinggir jalan selama tidak mengganggu orang yang lewat, gitu kan. Nah, jangan sampai gitu kan, jalan kecil ditambah tanaman, akhirnya ketika mobil berpapasan susah, itu kan ya. Nah, itu juga sama, menyusahkan juga, itu namanya nggak boleh kalau seperti itu, kan itu, ya, itu. Nah, memang banyak di kita ini kan kurang, ya, kurang perhatian, gitu kan itu ya. Kecuali kalau yang kita apa namanya, itu kalau itu mah udah biasa kan. Nah, dicor, nah itu kan pas garasi kita untuk masuk. Karena kalau nggak dicor, ya bagaimana kita mobil bisa masuk kan? Ya ke dalam rumahnya kan susah. Nah, kalau itu pun ya jangan harus sering kita kontrol. Kenapa? Jangan sampai nanti banyak manfaat yang akhirnya menyebabkan mungkin juga tetangga terganggu atau air menjadi tidak lancar dan yang menyebabkan terjadi banjir. Itu juga harus sering kita perhatikan. Yang namanya hak tetangga itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, jangankan begitu, kalau dalam Islam apa? Ya nanti kalau ini tanah kan kita, ya ada yang kosong di depan kita atau di samping kita, tanamin dahannya ke tetangga. Itu dahan yang ke tetangga itu sudah hak tetangga. Ya, nah kalau tetangga banyak nanti ngambil, ya jangan ini. Ya, kalau dahannya nih, ini ke halaman tetangga ini. Nah, semua dahan yang ke tetangga itu sudah hak tetangga itu. Hah? Semuanya ke sono. Nah, berarti kalau semuanya ke sono jadi hak tetangga. Ya. Itu kan? Ya. Nah, ini nanti kalau begitu banyak, kalau tetangga tidak suka, itu kan, ya itu harus dipotong. Itu karena namanya batas ini tuh sampai ke langit ke atas, Mbak. Ini rumah kita ini bukan hanya sebatas ini, ke bawahnya juga sama. Ya, jadi kalau ada orang curang, dia gali sumur, dimiringin, gitu kan ya. Jadi ke tempat kita, gitu kan ya. Itu nggak boleh, haram hukumnya dalam Islam ini. Nah gitu ya. Ya, saya kadang-kadang kan saya juga punya kan nanam di sana itu. Nah, pohon rambutan itu dahannya tuh ke tetangga. Saya ngomong ke tetangga, ya kan, nih dahan yang ini
Gimana? Kalau antum gak suka, mau anak potong. Tapi kalau antum suka, buahnya untuk antum. Ya udah Ustaz, biarin. Ya udah gitu kan ya. Begitu, dan ya. Nah ya udah biarin aja. Ya udah kalau dibiarin, gitu kan gitu. Kita sudah langsung ngomong duluan. Jadi kalau antum gak suka, ini karena mengganggu, saya potong gitu kan. Tapi kalau antum mau, buahnya untuk antum. Gimana? Ya udah gak apa-apa kata gitu kan. Ya udah aman kan gitu. Ya jangan sampai sampahnya ke tetangga tapi buahnya gak dikasih gitu kan ya. Cuma menikmati sampahnya doang. Itu apalagi kalau ini hak umum ya. Apalagi kalau hak umum, urusan pribadi kita, tanah kita sendiri. Tapi kalau dahannya sudah ke tempat orang, itu menjadi milik orang tersebut. Begitu. Ya ingatlah karena sudah masuk waktu isya ya, kita cukupkan. Nah insya Allah baru sampai nomor 15. Nanti nomor 16-nya, nah ini banyak sekali di kita orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur. Ya, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur. Oke, sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.